Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai proposal bisnis yang berjudul Kerajinan Tangan Aksesoris, di mana nama perusahaan kami itu yaitu Kreatif. Kreatif merupakan singkatan dari kreasi kerajinan tangan kreatif. Jadi di sini itu merupakan tugas proposal bisnis yang diajukan dari mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Dr. Andes Yusraini Sabri M.M. Proposal bisnis ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Aditya Nur Rahman, Bintang Putra Utama, Octavia Tunggal-Dewi, Rasika Citra Ramadhani, dan juga Yasmin. Baik, langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Yasmin. Kepada Yasmin, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari usaha atau bisnis yang akan kelompok kami kembangkan. Untuk bisnis atau usaha yang akan kami kembangkan itu merupakan kerajinan, di mana kerajinan ini merupakan suatu cabang seni yang menekankan pada sebuah keterampilan tangan yang tinggi saat proses pengerjaannya. Nah, pada usaha kami mengambil kerajinan tangan yaitu aksesoris. Nah, aksesoris ini adalah sebuah perhiasan, tapi bukan emas, yang biasanya digunakan oleh wanita dan juga pria sebagai penekap penampilannya. Nah, mengapa kelompok kami mengambil aksesoris? Karena kami melihat bahwa aksesoris merupakan sebuah fenomena yang sekarang sangat banyak digunakan dan sangat lazim karena baik pria baik maupun wanita itu sudah banyak sekali yang sangat tertarik dengan aksesoris-aksesoris yang unik-unik gitu. Dan kami uh, menggunakan kata kreatif itu karena kami memiliki arti yaitu atau panjangan dari kreasi kecil kreatif, di mana kami berusaha untuk menyajikan sebuah kreasi yang kecil tapi tidak hanya kecil, juga kreatif. Nah, untuk tujuan dari usaha kami ini adalah untuk memproduksi atau menjual manik-manik yang berkualitas tinggi atau aksesoris atau gelang dan cincin yang memiliki nilai kualitas yang tinggi tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Dan masuk ke dalam 9 elemen dari oh ya sorry, pada proposal usaha kami menggunakan bisnis model Canva, di mana terdapat 9 elemen, yaitu yang pertama itu ada customer segment. Nah, untuk customer segment ini adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan karakter mereka, mulai dari kesamaan demografi, perilaku, minat, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk customer segment dalam usaha kami itu, kami menekankan kepada mahasiswa, kepada perempuan terutama, dan juga tidak menutup kemungkinan kepada laki-laki. Dan juga kami akan menekankan kepada toko-toko aksesoris dan juga pengunjung-pengunjung di bazar. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada value proposition. Value proposition dalam produk kami ini yang pertama terdapat karya seni eksklusif dan inovatif. Nah, karya seni eksklusif dan inovatif ini merujuk pada karya seni yang tidak hanya unik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain, tetapi juga mencerminkan tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Lalu yang kedua, pelayanan pelanggan terbaik. Nah, kepuasan pelanggan adalah menjadi fokus utama kami. Tim pelayanan pelanggan kami yang ramah dan berpengetahuan siap membantu dalam setiap tahap perjalanan pembelian, mulai dari pertanyaan tentang produk hingga proses pemesanan. Lalu selanjutnya, keunikan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Tidak seperti produk kerajinan tangan lainnya, kerajinan tangan kami menawarkan desain eksklusif yang menciptakan nuansa yang tidak terulang, memungkinkan pelanggan kami memiliki pengalaman yang benar-benar istimewa dan personal. Selanjutnya, channel. Channel atau media yang digunakan untuk memasarkan produk dan berkomunikasi dengan calon pelanggan
ialah platform media sosial. Seperti Instagram akan menjadi sarana utama kami untuk membangun komunitas, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk. Melalui Instagram, kami akan secara aktif membagikan gambar-gambar menarik dan berbagai konten kreatif untuk meningkatkan interaksi. Selain itu, memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee untuk meningkatkan visibilitas dan mencapai audiens yang lebih luas. Nah, keberadaan kami di platform ini akan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan yang telah terbiasa berbelanja secara online. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Octavia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship ini merupakan bagaimana cara perusahaan itu menjalin hubungan baik dengan para pelanggannya agar menciptakan kesan-kesan atau pengalaman terbaik. Hal tersebut merupakan bagaimana cara atau salah satu cara bagi perusahaan untuk memberikan solusi ataupun jawaban terkait permasalahan para pelanggannya. Selain itu, customer relationship juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk memanjakan para pelanggannya agar menjadi pelanggan yang rebuying ya dan tidak berpaling kepada perusahaan lain. Lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama itu dengan memberikan kartu pelanggan untuk mendapatkan potongan, di mana perusahaan biasanya juga akan menawarkan berbagai promo ataupun memberikan kartu khusus gitu pada para pelanggannya dan menawarkan potongan-potongan harga agar pelanggannya menjadi lebih tertarik dan menjadi lebih diistimewakan. Yang kedua itu meminta saran dan masukan kepada pelanggannya setiap 1 bulan sekali, di mana biasanya perusahaan itu kita juga akan mencoba memberikan apa ya, memberikan tawaran gitu kepada para pelanggan ataupun meminta feedback dari para pelanggan gimana sih kesan-kesan dan pesannya berbelanja di toko kita, terus gimana sih apa namanya masukan-masukannya agar toko kita menjadi toko yang lebih baik. Sehingga dengan melakukan hal tersebut para pelanggan akan merasa dirinya dihargai dan merasa masukan-masukannya didengar oleh kita. Dan yang ketiga itu dengan memberikan loyalty kepada pelanggan. Kita juga akan memberikan loyalty ataupun suatu penghargaan kepada para pelanggan kita yang sering membeli produk-produk kita ataupun kepada para pelanggan yang setia membeli produk kita dan tidak berpaling ke toko-toko lain. Dan yang keempat itu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini tentunya dilakukan oleh perusahaan lain juga, namun hal ini juga menjadi perhatian penting bagi perusahaan kita karena dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tentu pelanggan akan merasa senang dan juga merasa bahwa pelayanan kita itu tidak meremehkan para pelanggan gitu, sehingga dengan memberikan pelayanan yang terbaik tentu juga akan meningkatkan reputasi dan juga nilai toko kita. Selanjutnya, yaitu ada revenue stream. Apa sih revenue stream? Revenue stream itu juga merupakan sumber pendapatan. Di mana revenue stream ini merupakan sumber pendapatan yang menjadi kas perusahaan. Biasanya revenue stream ini sering dikorelasikan dengan aliran dana atau pendapatan perusahaan. Lalu dari mana aja sih aliran dana ini? Jadi aliran dana ini tidak hanya dari satu sumber saja, tapi juga berasal dari 2 jenis, yaitu sumber pendapatan langsung dan sumber pendapatan tidak langsung. Contohnya itu adalah pendapatan operasional. Pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu merupakan pendapatan perusahaan atau pendapatan kita dari kegiatan operasional atau kegiatan jual beli sehari-hari. Dan yang kedua itu ada franchise. Franchise itu merupakan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang sama saat mitra memakai nama produk kita. Misalkan karena kita memiliki nama produk kreatif atau nama perusahaan kreatif, di mana misalkan ada orang atau pihak lain yang ingin membuka toko yang sama dengan nama yang sama dengan meminjam nama kita. Nah, tentu kita akan mendapatkan dana ataupun pendapatan juga sebagian hasil dari pendapatan mereka.
Dan yang ketiga itu ada pendapatan saat event UMKM, di mana toko kita ini juga memfokuskan pada event-event atau kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi misalkan ada event saat acara konser atau ada event saat acara acara-acara, contohnya misalkan event-event produk kecantikan atau event-event produk-produk kreatif para UMKM, kita juga memfokuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Selain untuk menambah penghasilan toko kita, hal tersebut juga akan membuat nama toko kita lebih dikenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada case search yang Di akan sini dijelaskan oleh kami. di sini ada key resource itu yaitu sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan value. Proposition menjangkau pasar hingga membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan aset dan sumber daya yang digunakan dalam bisnis. Contohnya di sini yaitu yang pertama kekayaan intelektual, yaitu seperti membuat desain sendiri agar tidak ditiru oleh orang lain. Yang kedua fisik, yaitu bahan dan alat. Seperti apa? Yaitu bahannya gunting, benang, dan kain. Kalau untuk alat yaitu seperti lem, jarum, dan meteran. Yang ketiga yaitu keuangan. Untuk sementara mungkin berasal dari keuangan pemilik usaha itu sendiri. Terus ya untuk yang keempat SDM atau karyawan, pemilik usaha dan orang yang sudah terampil dalam memotong dan merakit bahan baku. Kayak activity. Di sini ialah aktivitas penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan value, mencapai pasar, mempertahankan hubungan, hingga pelanggan, dan menghasilkan pendapat jangka panjang. Aktivitas yang dilakukan organisasi mencapai tujuan dan nilai-nilai dapat berbeda-beda tergantung pada jenis model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Di sini sepertinya yang pertama yaitu membuat media sosial dan untuk promosi. Yang kedua, open pre-order barang. Yang ketiga, pembelian alat bahan yang digunakan dalam untuk pembuatan produk. Yang keempat, pembuatan produk. Yang kelima, pengecekan produk yang akan digunakan. Yang keenam, mengirim produk yang akan dikirim oleh konsumen. Yang ketujuh, terakhir yaitu testimoni produk yang sudah dikirim barang tersebut kepada konsumen. Baik, selanjutnya ada key partners. Key partners adalah elemen strategis yang menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membentuk model bisnis. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai tujuan, dan kerjasama ini menjadi dasar dari model bisnis. Perusahaan menjalin aliansi untuk mengoptimalkan model bisnisnya, mengurangi resiko, atau mendapatkan sumber daya, seperti penyedia manik-manik, toko aksesoris, lalu ada toko gelang dan cincin. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure adalah kerangka biaya yang mencerminkan semua pengeluaran dalam menjalankan model bisnis ini. Blok pembangunan ini merinci biaya yang signifikan di antara pengeluaran yang diperlukan untuk menciptakan nilai yang ditawarkan pada segmen pelanggan, sehingga dapat menghasilkan arus pendapatan. Biaya-biaya tersebut dapat dihitung dengan relatif mudah setelah mengidentifikasi sumber daya utama, seperti biaya alat dan bahan, biaya transportasi, biaya listrik, lalu yang terakhir ada gaji pegawai atau karyawan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.